Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan dan hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu di malam hari ini. Dan untuk rekan-rekan sekalian, jangan lupa untuk mengisi link absen yang akan kami share di note nanti. Terus perkenalkan, saya selaku CEO COO Jelly Fruits dan selaku moderator yang akan menemani jalannya seminar malam ini bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Yusuf Hidayatullah selaku COO Jelly Fruits, Indriani selaku CFO Jelly Fruit, Meriana Nurul Agustin selaku CMO, dan Riyandi selaku CTO dan sekaligus pembicara pada malam hari ini yang akan membawa topik mengenai sukses is about that data you can control. Sebelum ke pembahasan gimana sih manajemen produksi operasional yang kita bangun di Jelly's ini, yaitu saya selaku pemandu akan menjelaskan sedikit tentang MPO itu sendiri. MPO itu yaitu manajemen produksi dan operasi, merupakan kegiatan menciptakan barang dan jasa melalui pengembangan faktor produksi dengan memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen agar produktivitas dapat dicapai secara efisien dan efektif. Gimana sih penataan MPO itu? Melalui waktu, SDM, bahan baku, dan alat atau mesin yang digunakan. Terus selanjutnya itu ada tujuan dari manajemen produksi, yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi dan optimalisasi dalam menggunakan sumber daya. Yang kedua itu ada memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga itu ada menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan atau konsumen. Yang keempat itu ada meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya itu ada manfaat dari manajemen produk, yaitu peningkatan kepuasan pelanggan, konsisten dalam kualitas produk, peningkatan responsif terhadap pasar, dan selanjutnya itu ada pengelolaan resiko yang lebih baik. Untuk pemaparan lebih lanjut dan lebih detail mengenai MPO itu sendiri di Jellyfruit, itu akan dibahas lebih detail oleh Riyandi. Tanpa menghabiskan waktu, saya akan persilahkan kepada Riyandi untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin melanjutkan pemaparan materi kita pada malam hari ini. Jelly sedot ini merupakan minuman susu dengan jeli buah asli yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, tanpa bahan pengawet, tanpa pewarna, dan tanpa pemanis buatan, untuk menciptakan rasa yang otentik dan memuaskan. Saat ini kami memiliki 4 varian rasa, yaitu semangka, buah naga, mangga, serta lemon. Boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan model proses bisnis Jedot Food sendiri. Yang pertama itu ada pesanan produk. Untuk pesanan produk ini kami membuka melalui PO, di mana kami membuat iklan pembukaan PO kepada seluruh anggota bisnis kami melalui media sosial. Selanjutnya ada proses pendataan produk, yaitu mencatat jumlah pesanan serta varian rasa yang dipesan oleh konsumen. Setelah terhasil data produknya, kami melakukan perencanaan produksi, di mana perencanaan produksi ini kami menentukan tempat serta waktu untuk melakukan proses produksi nantinya. Selanjutnya ada pengadaan bahan baku. Pengadaan bahan baku ini kita membeli dari supplier. Selanjutnya ada proses pembuatan atau proses produksi. Hasil produksi di bagan ini merupakan produk setengah jadi, di mana produk ini belum masuk ke dalam proses pengemasan seperti puding yang telah jelly yang telah dicampur dengan daging serta dengan daging buah serta takaran-takaran susu yang akan kami gunakan pada proses kemasan. Hasil produksi tadi kemudian masuk kepada proses pengemasan, di mana pengemasan ini telah kami tentukan takaran-takarannya supaya kualitas terjaga dan rasanya otentik. Terus kemudian produk yang sudah dikemas ini kami masukkan ke dalam lemari pendingin untuk menjaga kesegarannya. Akan tetapi sesuai dengan permintaan konsumen, ada juga beberapa produk yang langsung kami kirimkan kepada konsumen tanpa melalui proses pendinginan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk eh, produk yang telah didinginkan dan atau belum didinginkan, selanjutnya akan masuk ke proses pengiriman, di mana kami
eh, melakukan sistem COD dengan konsumen, sehingga terjadi proses transaksi, lalu kami mendapatkan penerimaan pendapatan. Boleh di next. Untuk manajemen produksi jeli sedot sendiri terbagi menjadi 4 bagian pokok. Yang pertama, perencanaan produksi, peralatan produksi, proses produksi, serta pengemasan dan penyimpanan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Boleh di next. Yang pertama itu ada perencanaan produksi. Tujuannya untuk menentukan arah awal dari tindakan yang harus dilakukan di masa mendatang, terkait apa yang harus dilakukan, seberapa banyak, siapa yang melakukan, dan kapan harus melakukannya. Setidaknya kami memastikan ada 3 poin dalam hal ini. Yang pertama, melakukan penelitian pasar untuk menentukan permintaan konsumen. Yang kedua, meninjau permintaan rasa jeli yang dominan atau tentukan jumlah bahan sesuai dengan resep yang telah kami sediakan. Yang ketiga, catat hasil penelitian dan estimasi permintaan untuk menginformasikan ke pengadaan bahan baku. Dari ketiga poin ini dapat disimpulkan bahwa tujuannya agar dapat menyediakan bahan dengan efektif dan efisien untuk dalam penggunaan anggaran kami. Boleh di next. Kemudian untuk proses produksi, yang pertama kita ada pengadaan bahan. Pengadaan bahan ini kami menjamin bahwa bahan yang kami gunakan itu memiliki kualitas yang cukup baik. Selanjutnya ada pengolahan bahan menjadi bahan setengah jadi. Kemudian ada pengemasan. Di dalam pengemasan ini kami menyesuaikan takaran-takaran yang telah kami sesuaikan sebelumnya. Lalu masuk ke proses penyimpanan untuk menjaga keawetan serta kesegaran dari produk kami. Boleh di next. Ada personal hygiene. Tidak hanya menjaga kebersihan alat dan bahan, kami juga memperhatikan kebersihan kami pribadi sebagai pelaku produksi. 3 prosedur diantaranya berpakaian bersih dan rapi, memotong kuku, dan menjaga kuku agar selalu bersih. Yang selanjutnya senantiasa mencuci tangan dengan sabun cuci tangan sebelum dan setelah makan, bekerja, menyentuh uang, permukaan benda, dan lain-lain. Selanjutnya itu mengenai peralatan produksi. Peralatan produksi adalah alat, mesin, dan perangkat yang digunakan dalam proses produksi untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Manajemen operasional terhadap peralatan produksi adalah proses pengelolaan, pemeliharaan, dan pengoptimalan penggunaan peralatan produksi untuk memastikan operasi yang efisien dan efektif. Di sini kami memiliki 3 bagian agar efektif dan efisien. Yang pertama, membeli peralatan yang benar-benar dibutuhkan. Selanjutnya, selalu melakukan pemeliharaan dengan cara merawat dan menjaga kebersihan peralatan segera setelah melakukan produksi, agar ruangan produksi tidak bau yang dapat mengundang lalat, tikus, serangga, dan lain-lain, serta agar tidak meninggalkan noda pada peralatan produksi. Dan yang ketiga, pastikan peralatan yang akan digunakan dalam keadaan bersih juga. Selanjutnya kita masuk ke penyegelan dan penyimpanan. Manajemen pengemasan dan penyimpanan adalah proses mengelola semua aspek terkait pengemasan produk penyimpanan sebelum didistribusikan ke pelanggan. Setidaknya ada 4 bagian dalam prosedur penyegelan dan penyimpanan dari produk kami. Yang pertama, pastikan tutup botol sudah terpasang dengan rapat dan tidak bocor. Selanjutnya, logo ditempel ketika sudah melakukan pengemasan agar tidak rusak. Lalu, simpan produk di lemari pendingin agar tetap menjaga kesegaran dan kualitas produk. Dan yang keempat, jika ada buah-buahan yang masih tersisa bisa disimpan dalam bentuk frozen fruit. Baik, mungkin cukup penjelasan dari saya pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari Karyandi. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab yang akan kami buka di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Kak? Ya, terdengar kok, Kak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin nanti saya yang next. Lanjut setelah kelompok kakak ya. Saya Ya, juga ingin bertanya, Kak. oke, Karena kami persilakan. produk kakak ini mirip sama produk yang pernah saya bikin gitu kan. Kalau saya berbentuk produknya milk tea gitu. Kemasannya hampir sama, packagingnya hampir sama gitu. Ini ready to drink nggak? Maksudnya apakah
ketika ada orderan dibuat, apakah emang kita udah sedia stok? Untuk minuman kita sendiri itu kita lebih ke ready to drink sesuai pesanan. Jadi kita tuh nggak punya stok untuk orang yang di luar order kita. Jadi kita benar-benar punya stok untuk yang ikut PO di kita. Minimal hamin berapa untuk PO gitu kan? Karena kan harus mempersiapkan barangnya, buahnya gitu kan, bahan mentahnya. Minimal waktu PO dari kita itu di 3 hari, karena di 3 hari itu kita buka PO, terus di waktu itu juga kita mulai produksi untuk di tanggal yang kita janjikan dengan konsumen. Hamin 3 berarti ya. Iya, Kak. Untuk ketahanannya berapa lama Kak kalau boleh saya tahu? Dan sama ini kalau saya boleh tahu harganya. Karena itu akan menjadi apa ya? Menjadi penarik kenapa konsumen memilih produk ini dibanding produk yang lain. Yang kita ingat produk seperti ini tuh banyak ya kita lihat di pasaran, entah itu yang jual jus ya langsung yang ada di ruko-ruko atau stand yang di pinggir jalan atau yang di warung-warung ya. Saya lihat sudah cukup banyak ada. Mana nih rasa jeratnya? Ini jelasnya enak banget sih, nggak terlalu manis. Terus juga kayak ini kan Untuk ketahanan kita sendiri ini di suhu ruang itu bisa di 1 hari, tapi untuk ketahanan di ruang pendingin itu kita bisa tahan di 5 hari. Oh enggak nih? Ditahan 5 hari ini kita tuh Mau dalam lagi ya? kalau Bener ya? iya buka sama sekali itu kita bisa tahan di 5 hari itu. Terus untuk harga yang kita jual di pasaran untuk saat ini itu di angka 10.000 per botolnya, Kak. Pelanggan jedot. Terus Gimana nih? apa sih yang ngebedain kita dengan jus-jus yang di luar dijual di luar sana atau stand-stand yang biasa kita lihat di pinggir jalan itu? Eh, Minuman kita itu lebih ke olahan susu kan ya, bukan pure si jus ini. Jadi kita tuh olahan susu yang kita olah, kita sandingkan dengan jelly jelly buah. Jadi si buahnya ini kita olah jadi jus dulu, kita olah jadi setelah jadi jus itu kita olah jadi puding ini yang akan kita gabungkan dengan susu murni. Paham, 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 paham. Baik, cukup Kak. Pertanyaan dari saya cukup jelas. Paham, paham. Jadi untuk harganya 10.000 ya, sangat terjangkau. Buat teman-teman Ya, juga yang mau order, silakan hubungi kelompok ini. Siapa tahu kan ada yang mau ada kegiatan begitu, kegiatan-kegiatan korporat di kantornya atau kegiatan-kegiatan di rumahnya ya. Baik, waktunya masih ada 1 jam. boleh Kak. Silakan dijawab untuk pertanyaan-pertanyaan, baik itu pertanyaan yang announce langsung ataupun yang via chat ya. Masih ada waktu 1 jam. Silakan. Baik, saya ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Nini Mainah dari snack kita ya. Pertanyaannya, apa perbedaan antara minuman jelly fluid dengan minuman lainnya yang bisa menjadi keunggulan produk tersebut? Jadi kalau minuman kita itu pure dari buah asli Kak. Jadi si jelinya itu adalah jelly olahan yang dimana kita menggunakan jus buah asli yang sedikit menggunakan air yang diolah dengan menambahkan sedikit gelatin sehingga menjadi jelly buah gitu. Serta dicampur dengan susu krim, susu full cream. Jadi tanpa menggunakan susu SKM sama sekali. Kenapa kita menciptakan produk tersebut? Karena sekarang tuh kan banyak banget ya orang tua yang riskan terhadap makanan-makanan yang dikonsumsi oleh anak kecil atau anaknya gitu. Nah, kita hadir sebagai pembuat minuman yang yang aman dikonsumsi oleh anak-anak. Jadi seperti itu Kak, pertanyaannya apa sudah dipahami? Ada pertanyaan dari Nabila ya, Nabila Cahyani dari Jamumu. Apa sih yang menginspirasi kalian untuk mendirikan usaha Jelly Fruits? Yaitu tadi, jadi kita pengen menciptakan produk yang aman dikonsumsi oleh anak-anak pertama itu. Yang kedua, kita ingin mempunyai produk minuman yang enak serta sehat. Karena kan jelly itu seperti yang kita ketahui ya, kalau jelly itu baik untuk pencernaan. Serta apalagi kan ini dicampur dengan susu dan buah yang pastinya sehat banget gitu.
Terus ada pertanyaan lagi, apa yang membuat Jelly Fruit berbeda dari usaha minuman jelly yang lain dan bagaimana cara kalian agar dapat bersaing di pasaran? Nah, yang membedakan minuman jelly kita dengan jelly yang lain, seperti yang telah saya jelaskan tadi, kalau misalkan minuman jelly kita itu, jelinya itu terbuat dari buah asli tanpa menggunakan perasa-perasa buah yang diolah dengan menggunakan gelatin serta dicampur dengan susu full cream tanpa menggunakan SKM dan pemanis buatan. Agar dapat bersaing di pasarannya dengan cara mungkin kita bagaimana sih cara kita untuk menyampaikan positioning kita terhadap konsumen Kak, bahwa produk kita itu berbeda dengan yang lain meskipun bentuknya sama, rasanya mungkin berbeda serta kandungannya pun pasti berbeda dengan yang lain karena yang saya temui itu minuman-minuman jelly kebanyakan jelinya itu jelly-jelly yang udah jadi kayak Nutrijel yang kayak gitu dicampur dengan SKM. Berbeda banget dengan produk yang kita ciptakan itu, Kak. Seperti itu. Saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Kak Masito dari kelompok ekoenzim. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh jelly fruit dan bagaimana teknik produksi jelly fruit yang paling efektif untuk mempertahankan kualitas dan rasa produk? Seperti sebelumnya saya jelaskan, tantangan utama kita di sini yaitu tentang ketahanan produk itu sendiri karena kita mengolah buah yang kita campur dengan susu, di mana yang kita tahu ketahanan susu itu tidak bisa bertahan lama. Jadi salah satu teknik yang bisa kita ambil untuk memanfaat salah satu teknik yang bisa kita ambil yaitu dengan cara open PO. Jadi kita tidak menyediakan barang ready, kita menyediakan barang yang sesuai dengan list PO-nya itu sendiri. Jadi untuk meminimalisir dari olahan susunya itu sendiri, kita itu dengan sistem PO untuk mempertahankan dari kualitas susu baik dari susu maupun dari si terjawab Kak Imas? Baik, Kak, sudah cukup. Ini sebelumnya didengarkan atau gimana ini? Kedengaran? Cukup Terdengar. terdengar Kak. Oh, baik. Bagaimana nih untuk tren pasarnya produk jelly fruit ini? Apakah bisa lebih berkembang gitu di pasar-pasar lainnya atau bagaimana untuk ke depannya gitu? Planning. Untuk Ada kedepannya, Inti, ada Mir. mungkin kita akan bikin penjualan per package gitu, Kak. Jadi kita pakai tempat yang unik lagi. Jadi isinya tuh ada beberapa botol. Itu bisa untuk hampers, eh, untuk souvenir. Bentar, ada fotonya nggak sih? Sebentar. Kedepannya kita akan bikin per package seperti ini. Ya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Di background. Nah, kelihatan tidak? Seperti ini. Ini ya betul. Ini ada di Ah, PPT tadi ya, ada di video. iya Video Kak, ya. ya Kak. Baik. Sudah terlihat. Baik, sebelumnya saya izin menjawab dari pertanyaan ke Armanda Febrian ya. Pertanyaannya, bagaimana tantangan utama mengolah data operasional produksi dari jelly fruit? Yang pertama sih, tantangan utama saya sebagai CFO dari jelly fruit yaitu dari harga bahan pokok dari jelly fruit tersebut. Jadi saya sebagai CFO tuh harus bisa mengatur dari data yang sebelumnya sudah saya buat, itu saya harus mengolah lagi bagaimana si harga jual itu masih tetap sama di harga 10.000 gitu. Terus cara mengatasinya yang tadi kan sistem penjualan kita tuh sistem PO ya. Nah, dari sistem PO tuh saya sebagai CFO bikin list barang yang harus dibeli oleh tim saya sendiri. Nah, dari list tim tersebut itu yang dibeli itu harus benar-benar yang ada di list mulai dari mungkin buah mangga.
Nah, itu kalau misalnya di listnya cuma 1 kilo, ya udah berarti 1 kilo, nggak bisa lebih gitu. Mulai dari susu segala macam pun itu harus sesuai dengan list yang saya bikin gitu dari data yang saya buat. Kalau misalnya emang ada eh, kelebihan dari data yang saya buat, maka setelah dari proses produksi kita akan selalu ada evaluasi. Saya akan selalu evaluasi, memberikan laporan dari dari laporan penjualan, dari laporan pembelian bahan baku itu akan saya selalu laporkan kepada tim saya gitu, agar evaluasi di penjualan ke depannya tidak ada terjadi pembelian bahan baku tuh secara berlebihan gitu, Pak. Baik Kak, jadi seperti ini ya. Tujuan kita menciptakan produk ini adalah agar anak kecil itu baik mengkonsumsi minuman-minuman yang ada di luaran gitu. Nah, pas setelah kita launching produk itu kan ada 4 rasa ya. Terus ada permintaan konsumen yang kayaknya, kalau misalkan dicampur dengan buah yang ini lebih enak loh. Misalkan contohnya lemon. Tapi sedangkan lemon atau jeruk nipis itu kan gak baik jika dicampurkan dengan susu seperti itu loh Kak. Jadi kita mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan lemon itu tidak baik dicampurkan dengan susu. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Syahrul Maulana. Pertanyaannya, apa saja parameter kualitas yang harus dipantau selama proses produksinya, Kak? Selama kita proses produksi ini, yang pertama sih dari buah-buahan. Saya selalu mementingkan kayak buah-buahan. Kan contohnya ya, kalau misalnya buah mangga tuh, kalau buah mangganya terlalu matang, itu kalau misalnya di jus tuh malah jadi coklat gitu. Nah, kita harus mementingkan parameter kualitas dari si buahnya juga. Terus dari susu, kalau misalnya kita dari awal udah pakai susu UHT dalam merek A misalnya. Nah, kita juga harus selamanya harus pakai merek A itu. Takutnya kalau misalnya kita tiba-tiba ganti, walaupun sama-sama susu UHT, ada apa ya, beda rasa sedikit gitu. Takutnya si konsumen kita tuh kecewa. Makanya intinya kayak dari bahan-bahan yang dari kita beli, dari kematangan buah, terus dari merek susu, sama takaran pada saat pemasukan ke dalam kemasan, Kak. Itu kan kita eh, masukin apa ya, bahan-bahannya ke botol tuh kita pakai timbangan kecil. Jadi si buah tuh berapa gram, ditambah susu berapa gram, terus ditambah misalnya apa sih, biji selasi itu berapa gram. Jadi harus dipantau dari situnya sih, Kak. Dari Kak Syahrul ada yang mau disanggah lagi atau gimana? Pertanyaan Kak Isma Sito dari kelompok Nuna Kumbab, Kimbab, apa strategi pemasaran yang kalian terapkan untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan? Yang kita tekankan yaitu di strategi kita itu kepada konsumen, yaitu produk kita murni menggunakan susu murni tanpa bahan pengawet, dan kita pengolahan jelly yang sehat tanpa tambahan gula, tanpa susu kental manis. Kita murni dari si jelly dan jus buah itu sendiri. Jadi yang kita tekankan itu benar-benar kita minuman sehat tanpa bahan pengawet dan tanpa pemanis buatan lagi. Di situ sih yang kita tekankan itu benar-benar minuman sehat yang kita olah dari susu dan jelly buah asli. Terus izin menjawab juga dari yang Kak Syahrul. Jadi setiap minumannya itu, setiap variannya itu kita punya takarannya, dari buahnya, dari jelinya, kita punya takarannya sendiri. Selanjutnya itu ada dari
Sapitri Sukma dari Nuna Kimbab. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan kepuasan pelanggan dalam bisnis Jelly Sedot kita ini? Langkah-langkah yang kita lakukan untuk memastikan itu yang pertama itu pastinya jaga kualitas dari bahan-bahan yang kita gunakan dari buah segarnya, susunya, terus jelinya, cara proses produksi kita mempertahankan kualitas produksi kita itu dari awal kita produksi sampai akhir produksi kita mempertahankan kualitasnya itu sendiri. Dari kebersihan produksi kita pertahankan, jadi tidak ada perubahan, mau itu ada kenaikan harga dari bahan bakunya atau susahnya bahan baku yang kita dapatin, itu tetap kita eh, pastikan bahwa bahan baku yang kita gunakan itu tetap sama. Jadi kita pastikan kepuasan pelanggan di kualitas bahan bakunya itu kita pastikan itu aman. Kalau untuk bahan pengawet itu di lemari pendingin ini kita bisa tahan di 5 hari, tapi di suhu ruang itu kita cuma bisa tahan di 1 hari. Kenapa? Karena kalau kita menyimpan minuman susu di lemari pendingin itu kita bisa bertahan lama, tapi sekalipun disimpan di lemari pendingin dalam keadaan yang sudah terbuka segelnya, itu cuma bisa bertahan di 3 hari aja. Jawab dari pertanyaan Kak Uswatun Hasana, itu bagaimana cara mengukur kesuksesan dari data yang telah kita kumpulkan ya Kak? Yang kurang banyak Nah, gitu kan. yang pertama, kita kan sebelum bikin usaha jeli fruit ini atau jeli jedot, Karena dan jenis itu kan sebelumnya kita pakai questionnaire analisis data dulu ya. Kita dari setiap orang di kelompok kita tuh nyumbangin ide usaha apa yang akan kita buat. Nah, setelah kita kumpulin, kita analisis di pasar, ternyata banyak yang milih di minuman jadi ini. Itu data yang pertama yang kita kumpulkan. Nah, setelah kita jalankan bisnisnya, ternyata dibilang cukup banyak yang tertarik sama si minuman Jelly Sedot ini. Nah, itu kita mengukur kesuksesan di situ dari data yang kita kumpulkan. Ternyata banyak yang minat sama Jelly Sedot ini. Terus yang kedua itu kalau dari data yang saya olah, itu ada data finansialnya. Nah, kalau dari data yang saya buat dari harga bahan baku, harga peralatan segala macam, ternyata emang sesuai dengan harga pasar, tepat dengan harga pasar, sama ada keuntungan yang saya dapat, itu bisa saya sebut sebagai kesuksesan dari data yang saya kumpulkan. Gitu, Kak. Ini saya mau bertanya dikit aja, tuh Mbak. Ya, Kak, silakan. Eh, Gimana sih cara menarik konsumen dari customer Jelly Fruit ini? Kan di mana-mana udah ada produk minuman jelly ya, kayak jelly drink, oke jelly drink, jelly jelly pinggiran juga banyak banget ya jajanan. Nah, gimana sih untuk cara menarik konsumen dari produk ini? Caranya gimana? Sedangkan di warung-warung aja udah banyak minuman jelly drink gitu. Jelly. Yang pertama sih yang kita bikin ya, yang selama ini kita jalani, itu kita bikin video produksinya. Itu kan kita menampilin proses produksi dari pembuatan jelly yang dari buah asli. Tuh, yang pertama dari proses produksinya kita bikin kontennya. Terus kita bikin promosi Instagram juga, kayak apa ya disebutnya tuh? Hmm, Iya kayak IG story gitu lah. Kita bikin promosi juga di situ. Terus yang lebih cepat untuk menarik konsumen sih dari mulut ke mulut, dari teman ke teman gitu. Kayak saudara bantu promosiin, teman bantu promosiin, itu sih yang lebih cepat Kak, untuk menarik konsumen.
Berarti ini untuk target marketingnya hanya orang-orang terdekat saja berarti yang sering membeli atau dibilang bisa repeat order atau banyak dari customer lain gitu yang kayak dibilang mbaknya tadi kan promosiin IG kan gitu promosiin IG video-video banyak gitu kan itu apakah banyak yang maksudnya apakah banyak yang menarik apa gimana ya apakah banyak yang tertarik untuk membeli produk ini atau hanya orang-orang terdekat saja. My stupid heart, don't know. I tried to let you go so many times before. Then why the back and pull my stupid heart? Too late, already on my way. If you down your friends, again then you come play my stupid heart. Heart, whoop, whoop. Okay, then you play my stupid heart. Nah, Gimana Kak Rena? Boleh diulangi? aduh, aduh, lupa jadinya nih. Aduh, tadi gimana ya? Lupa. Aduh, ah, tadi kan gini, oh ya, berarti bisa dibilang ini kan tadi lakunya ke saudara gitu kan, ke saudara, ke teman-teman dekat lah, lebih cepat lakunya ke teman-teman dekat. Sedangkan untuk promosi yang tadi Mbak bilang itu melalui video ya apalah itu apa namanya pembuatan lah ya, bisa dibilang itu pembuatan dari jelly fruit juga dan dipromosiin. Nah, apakah ada customer yang nggak dikenal tertarik gitu Mbak? Atau hanya sekedar teman-teman dekat aja itu atau saudara gitu? Gitu Mbak. Oke Kak. Kebetulan kan aku sebelumnya pernah jadi marketing ya. Jadi marketing gitu. Nah, kayak nge-save kontak-kontak cuma sebatas save doang, nggak akrab banget. Dari video yang kita posting atau foto yang kita posting, kayak ada beberapa yang beli dari yang orang yang bukan kita akrab atau dari teman atau saudara. Tuh. Ya, itu berarti Nah, masuknya ke customer yang orang lain lah ya, bisa dibilang ya. ya, saya bilang orang lain bukan dari golongan teman atau saudara. Ya, itu berarti di kontak WA ya, bukan di Instagram. Tadi bilangnya kan soalnya Instagram ya, aku mudeng. Ya, Instagram. Jadi Instagram atau WhatsApp. Jadi pokoknya tertarik lah ya, udah. Intinya Ya, pokoknya, kayak itu soalnya aku tanya ini doang sih soal ketertarikan aja. Itu perkara itu doang sih. ya, untuk Jadi ketertarikan yang ada cuma masih belum ya, banyak. jadi untuk tertarik dari produk ini dari video aja, udah nggak ada lain, nggak ada lagi maksudnya. Izin menambahkan untuk dari Instagram Boleh? aja, kan kita kan di publik Instagramnya. Dari awal orang yang nggak kenal produk kita, emang orang tersebut belum sempat membeli, tapi kan dia sudah memfollow Instagram kita dan melihat-lihat Instagram kita itu kan salah satu bentuk konsumen tersebut tertarik dengan produk kita ya Kak. Gitu ya. Iya, bagus. Nggak ada suaranya, Mbak. Masih di mute. Kalau dari Instagram sih sejauh ini untuk pemesanan dari yang jarak jauh kita masih belum bisa. Tapi halo, Halo, halo. ada kan? Kita kan bikin konten di Instagram itu udah ada beberapa orang yang nggak kita kenal mau follow Instagram kita dan lihat-lihat konten kita. Itu salah satu bentuk dari ketertarikan konsumen terhadap produk kita sih, Kak. Iya, iya, iya.
Ya gitu, Mak. Jadi kesimpulannya ini ketertarikannya dari dalam video itu kan. Jadi ya udah cukup, Mbak. Saya Ria Erlina Putri dari kelompok Daras Flower. Jadi usaha kakak ini apakah ada syarat khusus untuk menjalin kolaborasi antara IO dan usaha kakak ini? Kebetulan Daras Flower ini sedang mencari vendor minuman untuk event ulang tahun insya Allah dan ada harga khusus juga kalau misalkan ambil pack banyak. Soalnya kalau misalkan di kolaborasi ini kan kita ada syarat ya atau eh, harga khusus. Jadi nanti kita bisa kalau misalkan udah setuju kita bisa manjang gitu. Gimana Kak? Wah, luar biasa. Sudah ada yang tertarik untuk bekerja sama untuk kelompok eh, Jelly ini. Silakan Bertanya dulu bagaimana? saja. Iya, tertarik kan berarti gitu. Ya, boleh, boleh. Kalau misalkan itu kita eh apa ya setuju gitu, deal Aha, bareng-bareng dari harga dari betul. semuanya. Ya, mungkin dari segi apa harga ya, karena sama-sama Mm-mm. bekerja sama Karena kan gitu untuk cari untung, betul. betul betul kakak juga bisa jadi timbal balik dari kita semuanya gitu, dari pihak kakak dari pihak kita. Luar biasa Kak udah dapat Aji vendor juga, langsung nih. Kak Aji juga bisa nih nambah-nambah. Izin Ya, untuk menjawab saya kita ya. bicara di belakang. Silakan dijawab. Boleh. Boleh. Untuk rencana kayak kita kerjasama atau kolaborasi sebenarnya dari awal udah ada ya. Di awal tuh kita pernah pengen ada rencana kolaborasi sama makanan apa ya basreng-basreng pedas gitu. Nah, itu kan kalau misalnya kita habis makan basreng pedas tuh minum susu, rasanya rasa pedasnya tuh langsung hilang ya. Nah, kita pernah kepikiran untuk kerjasama seperti itu juga. Tapi untuk kerjasama di bidang lain kita belum kepikiran secara detail terkait biaya. Jadi kita belum ada detail terkait biaya satu botol untuk kerjasama tuh berapa. Jadi kemungkinan kalau misalnya kita ada rencana kerjasama, saya bakal bikin data finansialnya sih Kak. Mungkin dari CEO dari Jelly Fruit akan ditambahkan juga. Oh iya ya, baik baik. Soalnya itu kan bisa, itu kan botolnya besar ya, nanti bisa diminimalis lagi. Soalnya kan buat anak-anak ya kalau di ulang tahun itu biasanya eh yang ulang tahun sekarang itu ininya anak-anak. Jadi kita ngambilnya yang minimalis aja gitu. Gitu aja sih Kak. Pertanyaan. Sebetulnya Kak, kalau untuk dari segi kemasan itu udah kecil ya. Itu tuh ukuran 250 mili. Jadi buat satu tegukan aja gitu Oh, Kak. oh jadi ini tuh kecil aslinya. Iya, nah untuk kerjasama mungkin kalau untuk kerjasama secara tertulis kita belum pernah. Cuman ada beberapa yang jadi reseller kita sih Kak. Kita kurangin harganya sedikit Oh pas iya iya. proses penjualannya. Ya intinya bagi untung lah sedikit mungkin gitu Kak. Oh iya. Soalnya kalau misalkan di event-event kayak gitu kan ada pesertanya banyak. Jadi kita ngambil ngambil vendor yang emang cari yang enak lah. Misalnya apa ya? Sama-sama enak dari kakaknya, dari kitanya juga kayak gitu. Nanti kalau misalkan jadi insya Allah kita bergabung apa ya? Di kayak itu Boleh Kak, aja sih kayaknya kalau misalkan pertanyaannya, tertarik untuk pertanyaannya. bekerja sama harus by Japri ya Kak. Ya betul betul. Kalau di sini udah cukup Kak. Makasih ya. Oke, sama-sama Kakak. Menjawab
Pertanyaan Ibu Naulia. Baik, baik. Pertimbangan tim buat menentukan segmen target dan positioning produk. Kita kalau dari segmen dilihat dari usia sama pendapatan, karena anak bayi kan masih belum bisa, jadi kita juga masih ngelihat usianya. Untuk pendapatan juga kita masih menjangkau dari anak-anak SMP sampai orang dewasa ya. Dan mungkin juga orang-orang yang menyukai minuman sehat, karena sekarang lebih cenderung orang-orang memilih yang agar lebih sehat ya, karena sekarang banyak banget orang-orang dari umur anak kecil itu udah kena diabetes, maka ini produk kita sangat cocok sih. Untuk target kita sekarang teman-teman terdekat, keluarga sama tetangga, dan positioning produknya minuman sehat yang praktis untuk diminum sih. Jadi yang kita tekankan di sini tuh produk kita tuh produk minuman sehat dari olahan susu murni yang kita padukan dengan jelly buah yang kita buat dari si jus buah itu sendiri. Kenapa kita menekankan itu minuman sehat? Terus juga kita menekankan di salah satu packaging kita yaitu yang lebih praktis dibawa kemana-mana. Jadi gak perlu lagi deh kita ribet buat cari-cari minuman sehat, ngolah-ngolah sendiri. Jadi kita bisa orang yang peduli akan kesehatan bisa melirik produk kita yaitu produk minuman sehat yang praktis gitu loh. Oke, Kaji, apa ada lagi pertanyaan yang belum terjawab atau cukup di sini? Eh, Silahkan di chat atau teman-teman yang ingin bertanya lagi, jika dirasa cukup, silahkan ditutup saja, Mas. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Aji. Baik, terima kasih Kak Rizka dan kelompok. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi absensi yang sudah disediakan oleh kelompok Jelly Jedot ini, dan juga terlampir bukti foto katanya ya di Google Form yang sudah disediakan di kolom chat. Mungkin bisa diupdate lagi, kirim lagi linknya di kolom chat, mengingat ini tertimbun oleh beberapa pertanyaan yang sudah keluar. Untuk selanjutnya jangan lupa teman-teman, ini masih ada satu kelompok webinar bisnis pagi, kelompoknya Kak Fajri, Siti Syarifani, dan Mas Ajizul. Dipersilakan.